Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Prof, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin amin. Syukran Pak Prof telah hadir di studio kami. Sama-sama. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu dan juga merupakan Rais Surya ya Pak Prof, yaitu Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Layana Indah Kelurahan Layana. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ibu-ibu, sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Prof atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Moderator yang saya hormati, ibu-ibu majelis ta'lim yang sama saya muliakan, para pemirsa yang budiman, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan hari ini bisa mengikuti acara Mutiara Islam. Iya, Mutiara Hikmah TVRI. Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah. Kalau kita bicara Isra dan Mi'raj, Isra itu secara logawi bahasa adalah perjalanan datar, yaitu dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Itu namanya perjalanan datar. Itu yang disebut dengan Isra. Perjalanan datar
yang dilaksanakan pada malam. Itulah yang namanya Isra. Kemudian Mi'raj itu adalah perjalanan yang dari bawah naik ke atas. Itulah di dalam bahasa Arab biasanya Mi'raj itu artinya alat yang dipakai untuk naik ke atas. Apa alat yang dipakai untuk naik ke atas? Biasa kita menyebutnya dengan tangga. Maka tangga itu juga bisa dimaknai ke dalam bahasa Arab dengan Mi'raj. Maka pengertian sebenarnya Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Al-Aqsa itu masjid yang jauh. Karena antara kota Mekah dengan kota Palestina itu sangat jauh sekali. Sehingga orang-orang Mekah menyebut masjid yang ada di Palestina itu dengan Al-Masjidil Aqsa. Artinya masjid yang jauh. Masjid Aqsa itu dibangun di zaman Nabi Sulaiman. Nama sebuah masjid, tetapi namanya bukan Aqsa, tetapi dipanggil atau disebut orang-orang dari kota Mekah dengan Al-Aqsa. Maka Al-Quran juga menggunakan istilah itu sebagai masjid yang terjauh. Ya. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai dengan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak. Nah, perjalanan inilah yang kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan yang tidak akan ada lagi perjalanan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammadlah yang melakukan perjalanan ini. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Bapak Moderator. Salah satu tujuan daripada Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Tuhan atau kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tanda-tanda kebesaran Allah itu? Supaya Nabi Muhammad di dalam menjalankan misi dakwanya, mengembangkan ajaran Islam ini berpatokan dan berdasar kepada pengalaman-pengalaman para nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana para nabi itu berdakwah, bagaimana para nabi menyampaikan dakwah Islamiyah, apa tantangan yang dihadapi, apa cobaan yang dihadapi, linuriyahu min ayatina. Tentu tanda-tanda kebesaran Allah juga diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat ini selain disebut surat Al-Isra, biasanya disebut juga dengan surah Bani Israel. Karena di dalam surah ini selain menceritakan Isra, juga menceritakan pengalaman-pengalaman Bani Israel di dalam menyampaikan dakwah, atau para nabi-nabi Bani Israel menyampaikan dakwah Islamiyah. Dari sana juga nanti menunjukkan bagaimana pengalaman Nabi Musa, bagaimana pengalaman Nabi Daud, bagaimana pengalaman para Nabi Yakub dan nabi-nabi sebelumnya itu di dalam menyampaikan dakwah. Itulah sebabnya Nabi Muhammad pernah memimpin salat yang jadi makmumnya adalah para nabi dan rasul. Artinya beliau bertemu dengan para nabi dan rasul, tentu bertukar pengalaman, tentu berdialog dengan para nabi dan rasul. Dengan demikian, itu yang dimaksudkan ayat linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra
dan peristiwa Mi'raj ini pada masa itu tidak bisa diterima oleh akal. Karena tidak ada contoh yang bisa membuktikan kebenarannya. Bagaimana sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang nabi yang kendaraannya ukurannya onta. Sementara perjalanannya menuju Palestina yang diistilahkan tadi Al-Aqsa yang sangat jauh sekali. Bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Misalnya tadi berangkat sesudah salat Isya, kembali sebelum salat subuh. Bagaimana? Yang kalau ditempuh dengan berkendaraan onta, itu bisa memakan waktu 2-3 bulan. Belum lagi perjalanannya menuju ke Sidratul Muntaha yang sangat amat jauh sekali. Itulah jamaah sekalian, diperkirakan oleh para ahli kecepatan kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 3.300.000 kilometer per detik. Nah, ini akhir-akhir ini kita mengalami cuaca ekstrim ya. Ya, Kota Palu yang biasanya panas sekarang menjadi dingin. Menurut para ahli, bumi ini bergeser dari matahari itu sekitar 60 juta kilometer. Masya Allah. Sehingga kita tidak kena panas. Jadi terjadi pergeseran bumi dari matahari. Itulah yang kemudian di Surabaya, di beberapa wilayah Indonesia sekarang ada hujan es. Nah, kecepatan kendaraan borak itu diperkirakan oleh ahli kalau menuju ke Sidratul Muntaha itu kurang lebih 3.300.000 kilometer per detik. Jadi sangat cepat sekali. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik. Karena akan melaksanakan perjalanan yang super cepat, ya, yang sangat cepat sekali. Kita saja kalau naik mobil yang 100 km per jam, kacanya terbuka, bisa saja bibir kita goyang semua. Bisa saja baju kita ini apalagi kalau yang 3 juta kilometer per detik. Ya, kalau iklan-iklan saja kita nonton biasanya baru 120 km per jam, robek-robek semua celananya. Ya, itu. Nah, untuk mempersiapkan perjalanan yang sangat super cepat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu peristiwanya itu dibawa ke sumur Zam-Zam. Untuk apa di sumur Zam-Zam? Dalam peristiwa kita dengar, kita baca di belah dada Nabi. Ya kan? Ada yang bilang dikeluarkan kotoran, dikeluarkan tempat landasan setan. Saya kurang sependapat. Tentu silakan, boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya berpendapat bukan kotoran yang dikeluarkan. Karena kalau kotor berarti Nabi kita punya hati yang kotor. Padahal Nabi kita ini memiliki sifat suci. Diangkat menjadi Nabi, bahkan Khatamul Anbiya, penutup semua Nabi. Tentu tidak kotor hatinya. Kalau saya sebagaimana pendapat ulama lain berkata, zaduhu tuhran ala tuhren, ditambah kesucian di atas kesucian karena akan bertemu yang maha suci. Masya Allah. Nah itu, jadi ditambah kesucian dengan jalan apa? Itu tadi, disiram dengan air Zam-Zam. Agar supaya semakin suci hati Nabi Muhammad karena dia akan bertemu dengan yang maha suci. Itulah sebabnya dalam perjalanan, sebagaimana yang kita maklumi, ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, para malaikat, khususnya malaikat Jibril, sudah tidak bisa melewati Sidratul Muntaha. Kata Jibril, wahai Muhammad, saya cuma sampai di sini batas saya. Kalau saya masuk, saya akan terbakar. Maka Nabi Muhammad itu tadi, zaduhu tuhran ala tuhren, ditambah kesucian di atas kesucian
karena dia akan bertemu yang maha suci. Sehingga Nabi Muhammad tidak terpakar. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga setiap orang memperingatinya pada masa sekarang, tentu selalu kita mencari hikmah. Apa sesungguhnya hikmah di balik peristiwa yang sangat luar biasa. Saya katakan tadi, di zaman Nabi susah dibuktikan oleh akal. Ketika Nabi turun, lalu Nabi mengatakan, saya ini baru saja datang dari langit. Kafir Quraisy ketawakan Nabi. Mana mungkin ya Rasulullah. Tadi malam kau masih ada di sini. Saya tadi dari Palestina. Mana mungkin perjalanan yang ditempuh berbulan. Kalau sekarang kan bisa kita percaya. Ya kan? Kita mau ke Jakarta saja hanya kurang lebih 2,5 jam sudah di Jakarta. Mau naik haji kurang lebih 6 sampai 8 jam kita sudah di Jeddah. Iya, Masya Allah. Sudah bisa dibuktikan kebenaran itu. Tapi zaman itu mana bisa mau dibuktikan dengan kendaraan onta yang 2-3 bulan itu. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa tidak masuk di akal pada masa itu. Dia harus diimani oleh masyarakat kota Mekah. Percaya kepada Nabi Muhammad, yakin kalau Nabi Muhammad yang bicara pasti benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Itulah yang kemudian disebut dengan Al-Amin. Ketika orang-orang Arab tidak mau percaya lalu mengatakan, wahai Muhammad, angkat kakimu sebelah. Kalau memang kau dari langit, angkat kakimu sebelah. Nabi angkat kakinya. Angkat dua-dua. Nabi bilang, kalau saya angkat dua-dua, saya akan jatuh. Orang Arab kemudian pada waktu itu mengatakan, sedangkan mengangkat kaki dua-dua saja, kamu jatuh. Bagaimana mau pergi jalan-jalan ke langit? Tidak bisa diterima oleh akal pikiran. Tetapi dia harus diimani. Itulah yang kemudian ketika ditanya sama Abu Bakar, para kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, katanya itu Nabi, itu Muhammad jalan-jalan ke langit. Apa benar? Bagaimana menurut pendapatmu? Kata Abu Bakar, kalau Nabi yang bicara, saya percaya 100% karena beliau tidak pernah berbohong. Kenapa? Iman Abu Bakar terhadap ajaran Nabi Muhammad sangat-sangat luar biasa. Olehnya itu, ini faktor iman yang bisa menerima pada saat itu. Kalau sekarang tentu akal pikiran sudah bisa membuktikan kebenarannya. Saya kira ini pengantar dari saya menyangkut Isra dan Mi'raj. Iya, baik. Terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof sudah menjelaskan bahwa Isra merupakan perjalanan datar baginda Rasulullah SAW yang dilaksanakan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang disampaikan oleh Pak Prof tadi bahwa tangga untuk naik ke atas langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Ya baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Forum Majelis Taklim Layana Indah Kelurahan Layana. Silakan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya, anggota Forum Majelis Taklim Kelurahan Layana Indah. Yang ingin Ana tanyakan, berapa lama peristiwa Isra Mi'raj dan apa pengertiannya? Demikian, syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Forum MT Layana Indah. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Lasmi,
dari anggota Forum Majelis Taklim Kelurahan Layana Indah. Pertanyaan saya, kapankah waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dan di mana tempatnya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya dan Ibu Hajar Rasmi. Mungkin Pak Prof kita jawab dulu barangkali Pak Prof ya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Widya tentang berapa lama peristiwa Isra Mi'raj ini dan apa pengaruhnya Pak Prof bagi mungkin kehidupan kita sebagai seorang muslim Pak Prof. Tafadhal Pak Prof. Iya, baik. Kalau inti lama dari perjalanan ini itu sekitar sesudah sholat Isya Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dan kembalinya menjelang sholat subuh. Artinya itu diperkirakan sekitar 8 sampai 9 jam perjalanan itu. Itulah yang kemudian tidak diterima oleh akal pemikiran masyarakat kota Mekah pada waktu itu. Kalau ditanya apa pengaruhnya, memang ini di dalam rangka menguji keimanan. Karena kenabian itu hampir 12 tahun setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi dan rasul menyampaikan dakwah Islamiyah, maka ketiga Isra Mi'raj terjadi sebenarnya intinya ingin menguji keimanan umat Islam. Apa mereka masih percaya kepada Nabi Muhammad yang perjalanannya itu sangat susah diterima oleh akal pemikiran. Itulah yang kemudian pada saat Nabi kembali banyak yang murtad. Banyak yang kembali ke ajaran lama, banyak yang kembali ke ajaran nenek moyang karena tidak bisa dia terima di akalnya bahwa ada sebuah perjalanan yang sangat super cepat sekali. Dia lupa bahwa perjalanan ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di dalam ayat disebut Maha Suci Allah. Artinya Allah mempertaruhkan kesuciannya di dalam rangka ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar diisra, bukan sendiri, diisra. Artinya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Nah, itu maksudnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau itu mereka pahami pada waktu itu, mungkin tidak akan banyak yang murtad. Tetapi mereka tidak memahaminya dengan baik dan benar, sehingga mereka banyak yang murtad. Itulah sebabnya, apa pengaruhnya untuk menguji kualitas keimanan. Jadi Nabi kan akan mau melanjutkan perjuangan ini. Harus kita uji dong. Iya. Mana orang yang bagus imannya, mana yang tidak. Yang tidak bagus, ya sudah. Yang bagus, itulah yang akan bisa membantu Nabi Muhammad di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. Kita juga begitu. Mau pertandingan seleksi dulu. Mana yang bagus-bagus, kita ambil. Yang tidak bagus, tidak boleh ikut seleksi. Nah, jadi kalau ditanya pengaruhnya, tujuannya di dalam rangka melakukan seleksi kualitas iman. Sehingga penyampaian dakwah nanti, perjuangan Nabi, mau pergi perang, mau melanjutkan perjuangan ini, betul-betul orang yang sudah imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dilakukan seleksi menunjukkan kualitas iman. Saya kira itu pertanyaan pertama. Iya, baik Pak Prof. Kemudian dari Ibu Hajar Rasmi tentang kapankah waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Pak Prof. Iya, jadi kalau dari segi tanggalnya itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Artinya setelah 12 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bisa lihat kenapa diisra mi'rajkan. Selain tadi itu ada tujuan Allah mengisra mi'rajkan. Jadi malam 27 Rajab tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 8 tahun kemudian baru Nabi melakukan hijrah ke kota Madinah.
Ya, jadi saya kira 27 Rajab. Itulah sebabnya setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj. Untuk di Indonesia akan jatuh pada tanggal 28 Februari. 28 Februari itu 27 Rajab 1443 Hijriah. Iya, baik Pak Prof. Kemudian ada beberapa kalangan yang bertanya Pak Prof, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini harus malam, tidak siang pagi? Apakah Allah punya maksud tersendiri untuk memperjalankan baginda Rasulullah SAW itu pada malam hari, Pak Prof? Iya, baik. Kita lihat penekanan ayat. Tadi saya mengatakan Isra atau Asra itu perjalanan datar yang dilakukan malam hari. Itulah yang kemudian dikuatkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa malam? Nah, sebenarnya dilakukan pada malam hari, tidak dilihat orang. Ya kan? Mestinya siang-siang bagus. Iya, banyak yang lihat. Ya begitu tuh. Ya. Barang air sudah pergi sana. Ya, kan begitu. Kenapa tidak dilakukan siang-siang? Sama sekarang ini ada orang tanya sama saya, Ustadz, kenapa tidak ada lagi nabi di zaman sekarang? Padahal dia bilang kita butuh juga nabi lagi. Saya bilang, kenapa Allah tidak menurunkan lagi nabi di zaman sekarang? Kalau nanti diturunkan oleh Allah, banyak nanti kita membohongi nabi. Sedangkan sekarang saja berita WA biasa diputar-putar. Ya kan? Ada berita dipotong-potong, ada berita ditambah-tambah. Akhirnya informasinya menjadi tidak utuh. Apalagi kalau nabi nanti, pasti orang potong, jangankan semua. Banyak sekali fitnah, kebohongan dan lain sebagainya akan dilakukan oleh manusia yang memiliki teknologi canggih. Ya kan? Sedangkan dulu saja ada yang membohongi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dilakukan pada malam hari itu memang di dalam rangka juga menguji kualitas iman. Kita tidak lihat kejadian, kita tidak merasakan kejadian, tapi kita percaya bahwa kejadian itu ada. Itulah sebabnya diuji keimanan dan ketakwaan kita, khususnya masyarakat yang beriman pada waktu itu. Ya kan, kita maunya siang. Kalau siang kan tidak ada problem, tidak ada yang bilang dari mana kau, saya memang lihat. Ya kan begitu? Seperti orang main layang-layang itu, kalau siang-siang, oh iya memang tadi siang saya lihat dia main layang-layang. Iya. Nomor lagundi, ya kan gitu. Nah, jadi memang di dalam rangka menguji keimanan. Nah, hikmahnya juga ada hadis Nabi, sebaiknya perjalanan kita baik dilakukan malam hari. Nah, berlayarlah engkau pada malam hari, fa innal arda tutwa bil lail. Malam itu dipersingkat waktunya. Jadi kalau kita jalan malam, biasanya kaget kita sudah sampai. Kenapa? Karena kita tertidur. Ya begitu. Kalau siang biasa setengah mati tidur itu. Ya, fa innal arda tutwa bil lail. Alaikum biduljah. Nah, begitu. Fa innal arda tutwa bil lail. Jadi hikmahnya malam hari juga menguji keimanan masyarakat kita. Ya, baik, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof tadi sudah menjelaskan dengan terperinci, dan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MHG yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan lagi kepada ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Layana Indah, Kelurahan Layana untuk bertanya. Ya, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Farida Kerompot, selaku Ketua Forum Majelis Taklim Kelurahan Layana Indah.
Menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh Pak Prof tentang pengertian daripada Isra Miraj yang tadinya dikatakan tidak akan masuk akal kalau kita simak. Nah, menjadi pertanyaan kami Pak, dengan konteks era kekinian dan modernisasi, kira-kira bagaimana cara kita, apalagi selaku orang tua, kami selaku orang tua menanamkan pemahaman Isra Miraj ini sehingga bisa masuk akal kepada anak-anak yang konteks modernisasi sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, bagaimanakah menghadirkan Isra Miraj di dalam diri kita selaku manusia biasa agar kita bisa menteladani apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Barangkali itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya persilakan lagi dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Forum MT Layana Indah, Kelurahan Layana. Silakan. Ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Asmawati Cemuda, dari anggota Forum Majelis Taklim Kelurahan Layana Indah. Yang perlu saya tanyakan, karena pemaparan Bapak tadi ada yang tidak percaya, masih banyak yang tidak percaya dengan Isra Miraj. Kami bertanya, sahabat Nabi yang pertama mempercayai adanya Isra Miraj adalah siapa? Mungkin itu pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Forum MT Layana Indah. Mungkin Pak Prof kita jawab lagi barangkali Pak Prof ya. Iya. Dari Ibu Farida Korompot merupakan Ketua Forum MT Layana Indah, Kelurahan Layana. Yaitu ada dua pertanyaan Pak Prof. Yang pertama tentang konteks kekinian dan modernisasi, tentunya memaknai pemahaman Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, Pak Prof. Kemudian kedua, bagaimana menghadirkan hikmah Isra Mi'raj ini untuk keluarga kita barangkali Pak Prof. Seperti apa Pak Prof? Tafadhal. Ya, saya kira tentu kita semakin lebih mudah bisa mempercayai peristiwa Isra Mi'raj apabila kita hubungkan dengan kondisi sekarang. Misalnya sekarang eranya ilmu pengetahuan, era teknologi, zaman IT, kan begitu. Artinya apa yang kita ingin informasikan atau berita yang ingin kita tahu dalam waktu yang bersamaan kita bisa dapatkan, kan begitu. Misalnya kita ingin mendapatkan informasi tentang Amerika, dengan IT saja kita sudah lewat Google dan lain sebagainya. Di mana letak Amerika? Cek. Terus kasih tahu kita, sini berdekatan dengan ini dan lain sebagainya. Kita mau jalan sekarang GPR, ya kan? Kita walaupun tidak pernah ke daerah orang, tapi kalau ada GPR itu kan, mau rumah makan Padang, jalan ini, langsung dia belok kanan, belok, bahkan bicara dia. Masya Allah. 100 meter belok kiri, 200 meter belok kanan, kan gitu. Ya, Masya Allah. Artinya kemanapun kita pergi sudah dalam waktu yang sangat relatif singkat sekali waktunya. Lain kalau pada masa, olehnya itu seperti kita ada pesawat sekarang ini namanya pesawat Concorde. Dia bisa menempuh, kalau saya tidak keliru, hanya 2 jam sudah sampai di Jeddah. Yang biasanya ditempuh 8 jam. 11 jam oleh pesawat-pesawat biasa, Concorde itu bisa hanya dalam waktu 2-3 jam kita sudah sampai di kota Jeddah. Bagaimana cepatnya pesawat itu. Kan begitu? Ya. Atau dengan kirim SMS atau apa, WhatsApp. Tentu bukan main ini. Begitu anak kita di Amerika, dalam waktu yang sama dia bisa terima berita kita. Ya begitu. Kita mau transfer uang. Dulu kan setengah mati kita, telegram dulu, sudah terkirim. Papa ada kirim uang, 1 bulan baru diterima uangnya. Lebih dulu, sekarang langsung masuk di rekening. Masya Allah.
terus bunyi SMS banking kita telah transfer uang sekian. Ini kan kecepatan yang saya kira walaupun belum menyamai kecepatan yang saya sebutkan Isra Mi'raj tadi. Tentu dengan teknologi ini kita bisa meyakinkan, sedangkan perjalanan manusia sudah bisa secepat itu, apalagi kalau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Semakin hari nanti semakin cepat. Hari ini kita punya pesawat ke Makassar bisa 1 jam dengan Batik Air, dengan Lion. Nanti mungkin akan ada lagi pesawat yang lebih canggih dari itu kan. Ya, dulu manusia naik mobil, sekarang sudah mau naik helikopter pribadi kemana-mana karena takut macet dan lain sebagainya. Semakin hari nanti dunia ini semakin canggih dan dunia ini akan semakin sempit. Ya kan begitu? Dulu orang Jakarta-Bandung memakan waktu berjam-jam. Nanti kalau ada kereta cepat, hanya dalam waktu 2 jam orang sudah sampai Jakarta-Bandung. Nah, ini semua yang membuktikan kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi? Iya, baik. Yang kedua Pak Prof tentang dari Ibu Hasmawati ya Pak Prof. Nah, Ya? Masih dari Ibu Farida Korompon ini tentang bagaimana tentunya menghadirkan Isra Mi'raj dalam keluarga kita mungkin Pak Prof. Seperti apa Pak Prof? Saya kira begini, intinya begini, kalau ingin kita juga bermi'raj khususnya, ya, kita ada kata Nabi, gimana? Mi'rajul mu'min as-salatu mi'rajul mu'min. Bahwa salat itu mi'rajnya orang yang beriman kepada Allah. Artinya kalau mau berjumpa dengan Allah, seperti Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, kita juga harus melakukan salat. Begitu kita salat, itu artinya kita menghadirkan mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu intinya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, kalau Nabi bisa ketemu Allah lewat mi'raj, kata Nabi, kita bisa ketemu Allah lewat salat. Olehnya itu bagaimana nanti salat yang khusyuk? Nah, akan kita sampaikan pada waktunya, salat yang khusyuk, salat mengerti apa yang kita baca. Olehnya itu, kalau orang ingin salatnya khusyuk, dia tahu arti yang dia baca. Kan begitu, belajar. Kalaupun sekarang belum, tentu pelan-pelan kita tahu. Apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tahu artinya, kita renungkan, engkaulah yang aku sembah, engkaulah satu-satunya yang aku mohon pertolongan. Kita tidak akan minta bantuan dan pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu. Saya kira begitu. Iya, baik Pak Prof. Kemudian dari Ibu Hasmawati, ini Pak Prof tentang banyak beberapa orang yang tidak percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian kira-kira sahabat siapa Pak Prof ini yang pertama sekali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Tafadhol Pak Prof. Sahabat yang kita kenal betul, yang percaya pertama kali peristiwa Isra Mi'raj yang sampai ke kita, yang ditanyakan oleh para kafir Quraisy itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya sama dia, ya Abu Bakar, Nabi Muhammad itu katanya jalan-jalan ke langit, apa kau percaya? Dia bilang, kalau Nabi Muhammad yang bilang, saya beriman dan percaya kepadanya. Karena beliau sejak muda, sejak kecil tidak pernah berbohong. Kalau apapun yang dia bilang pasti benar. Situlah diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang selalu membenarkan apa yang dibilang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sesudah itu istri-istri beliau itu juga percaya. Sahabat beliau yang lain tentu Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ada, kalau Abu Bakar itu kan ditanya begitu, percaya? Dia bilang kalau Nabi yang bilang saya percaya. Tapi ada juga yang Nabi suruh bukan pergi Abu Bakar, pergi sama Ali bin Abi Thalib. Kalau kau tidak percaya, ada yang disuruh pergi sama Abu Bakar. Ada juga yang disuruh sama Ali bin Abi Thalib. Sampai dengan Abi Thalib, dia bilang, saya tanya Rasul, apa betul dia? Dia jelaskan sama saya apa semua, saya tidak faham. Saya tidak percaya. Sekarang Nabi suruh datang kepadamu, wahai Ali bin Abi Thalib. Bagaimana pendapatmu?
Abi Thalib lain jawabannya. Langsung ambil dia punya pedang, dia potong leher. Terus sahabat-sahabat, ya Ali, kenapa kau potong? Ini orang minta penjelasan, minta keterangan. Nabi suruh datang ketemu kau supaya kau bisa jelaskan apa itu Isra Mi'raj. Kata Sayyidina Ali, Nabi yang melaksanakan, Nabi yang menjalankan, Nabi yang bercerita, Nabi yang tidak pernah bohong, dia tidak percaya. Apalagi saya. Berarti ini mati dulu baru dia percaya. Jadi ada tipe manusianya. Jadi tidak semua dilakukan begitu, itu tipe manusia pada waktu itu. Ada yang model harus diselesaikan cara Ali, ada model seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik Pak Prof. Ya, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Karena mengingat durasi waktu Pak Prof, mungkin Pak Prof bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Prof sampaikan di program acara Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Tafadhol Pak Prof. Ya, baik. Saya kira begini. Inti Isra Mi'raj itu sebenarnya didahului dengan berbagai peristiwa. Ya. Nabi itu banyak sekali mengalami cobaan dan ujian. Bahkan disebut sebagai Amul Hazan, tahun duka cita. Nabi berduka cita yang sangat luar biasa. Lalu contohnya yang pertama istri beliau meninggal, Siti Khadijah. Beliau sangat luar biasa bersedih. Orang yang lama berdampingan, yang memperjuangkan agama, yang menghabiskan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islamiyah, cinta kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya, itu dipanggil oleh Allah. Nabi bersedih. Nabi juga manusia. Ketika ditinggal oleh istrinya, dia kehilangan tongkat lah kalau kita bicara sekarang ini. Ya. Yang kedua, belum lama kemudian meninggal juga pamannya Abu Thalib, yang banyak membantu beliau dari serangan kafir Quraisy. Itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian tahun duka cita. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW karena bersedih luar biasa ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau ada pertanyaan, apa tujuan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu ada 3. Yang pertama, menghibur Nabi. Jadi Nabi itu dihibur ketemu Tuhan. Jadi kalau kita juga mau menghibur diri, katanya salat. Nah, salat yang khusyuk, insya Allah kita akan terhibur. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghibur Nabi. Yang kedua, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, nanti kalau ada waktu kita akan bahas apa semua tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi sudah mengurai sedikit, belajar dengan para nabi dan rasul, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana hambatan mereka. Yang ketiga, tujuan Isra Mi'raj itu adalah di dalam rangka menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya salat itu tidak boleh lewat wahyu saja, tapi harus diterima langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi diundang oleh Allah, dihibur oleh Allah, diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dan salat menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama-ulama kita menganjurkan kepada kita semua, jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Kalaupun belum khusyuk, tidak apa-apa, tapi jangan ditinggalkan salat. Walaupun mungkin cepat-cepat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang penting kita lakukan. Kenapa? Salat itu langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad, peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya kira itu intinya. Ya. Mohon maaf Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof tadi sudah menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan perjalanan yang menghibur Nabi Muhammad SAW karena baginda Rasulullah sedang berduka di mana istrinya meninggalkan beliau dan pamannya meninggalkan beliau. Dan juga Pak Prof juga menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu hal yang dimana baginda Rasulullah menerima perintah sholat
yang harus dijalankan oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Syukran Pak Prof sudah hadir di studio kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Layana Indah, Kelurahan Layana. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.